pagi adik-adik yang Allah kasihi, yang Tuhan Yesus kasihi. Wah, pagi hari ini kembali lagi dengan kakak pelayan yang akan melayani adik-adik di rumah dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita beribadah, sebelum kita memuji nama Tuhan, maka ajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik dikasihi Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 123, Puji Yesus. Adik-adik silakan duduk. Nah, sekarang aku mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Udah dimulai. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu yang kami rasakan di pagi hari ini. Kami bersyukur kami dapat beribadah di pagi hari indah ini Tuhan. Bapak, sebelum memulai ibadah, kami memohon kepadamu supaya Engkau menyertai kami dalam melaksanakan ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Berikanlah hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus kepadamu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kesalahan kami agar kami layak menerima berkat daripadamu. Hanya di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, adik-adik berkati Tuhan Yesus. Pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo buat adik-adik semuanya kita berdiri. Ayo berdiri, buka Alkitabnya dari Lukas 10. Lukas 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Apabila Alkitab adik-adik sudah terbuka, kita baca bersama-sama ya. Lukas 10 ayat 1 sampai 12 yang berbunyi, Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota,
dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Dan aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ya, adik-adik, kita sudah baca Alkitab ya? Yesus mengutus 70 murid. Yesus mengutus 70 murid. Tuhan Yesus tuh punya banyak sekali pengikut loh adik-adik. Adik-adik pengikut Yesus. Kak Sonta pengikut Yesus. Ada lagunya loh. Pernah nggak dengar lagunya? Pengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ayo adik-adik, pengikut Yesus tidak? Kalau adik-adik pengikut Yesus, Sonta juga pengikut Yesus loh. Kita selaku anaknya Tuhan Yesus, selaku muridnya Tuhan Yesus, kita punya tugas. Seperti 70 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus. TPK kita pada minggu pagi ini berani melakukan kebaikan. Adik-adik berani nggak melakukan kebaikan? Alkitab bacaan kita pada minggu pagi ini menyebutkan ada 70 murid diutus ke kota yang berbeda-beda, kota tertentu. Untuk apa diutus 70 murid itu adik-adik sama Tuhan Yesus? Untuk menjalankan tugas khusus. Ayo, tahu nggak tugasnya apa? Tugas murid-murid itu menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Tuhan Yesus ya. Adik-adik ya. Mengajarkan firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan, tentunya isinya adik-adik tahu ya. Menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang ditemui oleh murid-murid Tuhan Yesus. Agar, ada agarnya loh. Agar-agar orang, bukan agar-agar ya. Agar orang-orang bertobat. Nah, adik-adik Kak Sonta, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Tahu nggak pekerjaan itu gampang atau susah? Pastinya sulit ya, kalau menurut kita ya. Susah. Karena apa? Susah karena apa sulit? Ada loh tertulis pada ayatnya yang ketiga. Ayo kita baca ayatnya yang ketiga yuk adik-adik yuk. Apa isinya tadi bacaan kita? Lukas 10 ayat 3. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Kata Tuhan Yesus, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Wow, serigala itu binatang yang baik atau binatang buas? Kak Sonta memang tidak pernah loh ketemu langsung sama serigala. Tapi Kak Sonta tahu serigala itu binatang yang jahat. Binatang yang buas. Bukan seperti kucing ya, lemah lembut. Bukan ya? Nah, serigala itu binatang yang buas. Nah, Tuhan mengutus murid
serigala itu tadi ya, perumpamaannya ya, pada ayatnya yang ketiga. Maksudnya adik-adik, di tengah-tengah serigala maksudnya tentunya di tengah-tengah orang yang jahat, Tuhan Yesus mengutus murid-murid. Seperti tadi kakak bilang, agar murid-murid bertobat, agar orang-orang yang ditemui murid-murid itu bertobat. Tapi tidak gampang ya menyampaikannya ya. Nah, serigala itu berbahaya. Dan orang-orang yang ditemui oleh murid-murid juga berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena belum tentu mereka mau terima langsung murid-murid yang menyampaikan firman Tuhan. Belum tentu adik-adik orang-orang itu berterima. Tapi, ada tapinya adik-adik. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Segala sesuatunya dengan baik loh. Nah, itu tertulis pada ayatnya yang pertama, pada ayat yang pertama di B. Coba kita baca ya. Nah, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka, ini ya penekanannya ya. Mengutus murid-murid maksudnya ya. Mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya, mendahului Tuhan ya maksudnya ya, ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi Tuhan. Nah, diutus dua-dua ternyata, bukan sendiri-sendiri adik-adik. Kenapa mereka diutus dua-dua? Tidak sendiri-sendiri. Nah, makanya kakak bilang Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya, menyiapkan segala sesuatunya. Tuhan utus mereka berdua-dua agar mereka saling menguatkan, saling menopang, saling menghibur jika mereka bersedih, saling menopang bila mereka ketakutan, kecapean. Nah, adik-adik, sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga punya tugas loh. Saya kan masih kecil, Kak Sonta. Saya nggak bisa loh menjalankan tugas yang disampaikan Tuhan. Ayo, kakak mau bilang, pasti bisa adik-adik. Jangan adik-adik mikir, Kak Sonta kan udah besar. Kak Sonta kan bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang. Eits, Tuhan juga memakai adik-adik. Sekarang adik-adik mau tidak? Bersedia tidak? Berani tidak seperti TPK kita? Pasti bisa, pasti berani. Nah, Tuhan Yesus itu memberikan tugas ya kepada murid-murid, dan Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita. Walaupun banyak sekali kesulitan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi di rumah, mungkin adik-adik berdoa, lalu datang kakak atau adik, ngapain berdoa? Mungkin adik-adik, bukan mungkin ya, adik-adik baca Alkitab, ajak papa, mama, kakak, abang, adik. Ngapain baca Alkitab? Kalau ada yang bilang begitu seisi rumah adik-adik, adik-adik jangan takut, berdoa. Terus lakukan adik-adik yang terbaik di hadapan Tuhan terhadap semua orang. Di rumah, di sekolah, di mana lagi? Tentunya di mana saja adik-adik. Jangan pernah takut loh. Saat adik-adik minta pertolongan kepada Tuhan, minta hikmat dalam doa kepada Tuhan, percayalah adik-adik. Adik-adik bisa menjalankan tugas seperti ketujuh murid. Menyampaikan firman tentunya kepada semua orang di mana saja. Jangan merasa takut ya. Jangan merasa adik-adik masih kecil ya. Tuhan tidak melihat usia adik-adik. Tuhan Yesus tidak melihat umurnya adik-adik. Tuhan Yesus mau pakai adik-adik. Jadi jangan pernah takut.
Ingat loh, melakukan kebaikan itu yang Tuhan kehendaki dari adik-adik, dari kita semua yang mengikuti ibadah di minggu pagi ini. Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Tuhan Yesus selalu berserta adik-adik, menjagai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Jadi, ingat pesan Kak Sonta, jangan pernah takut menyampaikan kebenaran, melakukan kebenaran, menyampaikan kebaikan, melakukan kebaikan di mana saja, kapan saja, kepada orang lain tentunya. Bisa adik-adik? Jadilah murid-murid Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik terhadap semua orang. Lakukan selalu yang terbaik. Kakak percaya adik-adik pasti bisa. Selalu berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada minggu pagi ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga yang adik-adik dengarkan bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Oke, kita akan merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 213 ayat 1 dan ayat 2. Dengar panggilan Tuhan. Adik-adik sudah dengar firman Tuhan ya? Sudah kita dengar bersama firman Tuhan? Sudah memberikan persembahan? Sekarang kita mau bersyafaat. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tentunya sikap doa ya, sudah tahu ya adik-adik ya? Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu Bapa yang baik, karena kasih dan anugerah-Mu kami ada di minggu pagi ini. Di minggu terakhir di bulan Januari tahun 2022. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, satu bulan Tuhan menyertai kami, menyertai keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, utuslah kami, pakai kami menjadi murid-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Walaupun kami masih kecil Tuhan, kami percaya Tuhan pakai mulut kami, Tuhan pakai pribadi kami untuk memancarkan kasih terhadap semua orang yang kami temui, terlebih Tuhan dalam rumah kami Tuhan. Bersama papa, bersama mama, bersama kakak, bersama adik, dan semua seisi rumah kami. Pakai kami Tuhan menjadi murid-Mu yang takut akan Tuhan. Sehebat apapun tantangan kesulitan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan akan menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman yang kami dengar. Tuhan Yesus, pada minggu pagi ini kami mau berdoa buat kota Batam. Berkati kota Batam Tuhan, kiranya damai sejahtera yang daripada-Mu ada buat kami semua yang tinggal di Batam ini.
Berkati Tuhan gereja kami GPIB Jebulon. Berkati Ibu Pendeta kami. Berkati presbiter kami. Berkati semua jemaatmu dan teman-teman kami. Dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa buat Indonesia yang kami cintai ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Yang masih juga Tuhan kami belum bebas Tuhan dari adanya COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu, kami bisa Tuhan menjalani hidup ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan, Engkau akan jagai pelihara kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami apabila dalam keadaan sakit. Berikan kesehatan Tuhan Yesus. Jagai mereka Tuhan, pelihara mereka Tuhan. Dengarkanlah Tuhan doa kami pada minggu pagi ini. Sempurnakanlah doa kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baiklah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu buat semua adik-adik yang mengikuti ibadah di Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.